HUT Bayangkara ke-74 jatuh hari Rabu 1 Juli 2020. Kali ini hari jadi Kepolisian Republik Indonesia beda dengan tahun-tahun sebelumnya karena di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menegaskan perayaan HUT Bayangkara akan dilakukan sederhana berupa syukuran, kegiatan bakti sosial, dan bakti kesehatan. Bakti sosial menjadi salah satu kegiatan mengisi peringatan HUT Bayangkara ke-74 dengan harapan bantuan itu dapat meringankan beban masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. Selain merupakan perwujudan tugas Polri dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Selain sebagai penegak hukum dan penanggung jawab Kamtibmas, Polri juga memikul beban berat membantu pemerintah untuk percepatan penanganan pemutusan penyebaran virus corona. Untuk itu, HUT Bayangkara tahun ini, Polri mengusung tema Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Produktif. Tugas kepolisian saat ini tidak mudah, mengawal PSBB yang konsekuensinya harus sering bergesekan dengan masyarakat di lapangan, membangun sinergitas dan soliditas dengan TNI, serta stakeholder lain untuk mendisiplinkan warga, jalankan protokol kesehatan, di samping tetap fokus menjaga kondusivitas suhu politik jelang perhelatan politik pilkada serentak. Tim Liputan Berita 1. Peran Polri mengawal transisi itulah topik dialog kita di Morning Talks pagi hari ini. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri merayakan hari jadinya yang ke-74 hari ini, 1 Juli 2020. Untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini Pak. Ini selamat buat Polri ya Pak ya? Terima kasih Mas. Ini ke-74, ini luar biasa mestinya ini menjadi satu lembaga yang sudah cukup matang dengan umur 74 tahun. Ini sebelum kita membahas ke beberapa hal, mungkin dari internal Polri sendiri kira-kira target-target apa yang belum tercapai, paling tidak yang masih harus dikejar oleh Polri? Oke, kami menyampaikan dulu Mas ya, mengenai HUT Bayangkara yang ke-74 ini di tengah masa pandemi. Ya. Kami sampaikan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara 74 tahun ini dilaksanakan secara sederhana. Mengingat Hari Bayangkara kali ini sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Ya. Tentunya. Jadi disesuaikan ya Pak ya? Kita menyesuaikan gitu. Seperti kita melaksanakan upacara pada tahun ini dengan Inspektur Upacara Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo selaku IRUP yang berada di sana, dan live streaming personil pasukan upacara ada di Mabes Polri. Ya. Ada yang istimewa pada kali ini, yang ulang tahun kami, tapi kami memberikan kado. Di hari jadi ini diberikan pelayanan pembuatan SIM gratis untuk masyarakat yang lahir pada tanggal 1 Juli. Itu yang harus digarisbawahi ya Pak ya? Jadi beruntung yang lahir 1 Juli yang sudah umurnya cukup diberikan SIM secara gratis atau cuma-cuma. Oke, baik. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, kita mengevaluasi beberapa kegiatan ya. Di masa pandemi ini, walaupun di masa pandemi, beberapa prestasi masih bisa diukir oleh Polri, seperti pengungkapan kasus-kasus narkoba ratusan kilogram ya, sabu-sabu, seperti di Banten, Sukabumi, dan lainnya. Namun secara umum masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi, kita evaluasi untuk kedepannya bisa lebih baik. Tapi secara umum pelaksanaan tugas di masa pandemi kita masih berjalan dengan baik. Oke, ini menarik sebetulnya. Kalau kita bicara soal pandemi, TNI dan Polri sekarang kan diminta juga sama Presiden untuk turut mengawal Betul. Untuk persiapan new normal gitu. Tapi kalau kita melihat tren kasus positif, ini nampaknya ya memang di sisi lain tes yang dilakukan lebih banyak. Tapi apakah
Polri melakukan semacam evaluasi, barangkali mungkin masyarakat di kehidupan yang sekarang ini, era transisi ke new normal atau bahkan sudah ada yang new normal, itu memang betul-betul dalam tanda kutip new normal, tidak menggunakan masker, artinya kurang disiplin, seperti melakukan kehidupan sebelum pandemi terjadi. Nah ini apa yang harusnya dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat? Oke. Langkah Polri untuk mengawal yang tadi PSBB ke transisi ke new normal, Polri telah mengerahkan kurang lebih 70.000 personil atau tepatnya 77.897 personil yang ditugaskan untuk mengawasi dan mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan menuju tatanan kehidupan baru atau yang disebut di Mas new normal di tengah pandemi COVID. Ini kita membagi karena ada zona hijau, zona kuning, kemudian ada oranye, juga ada zona merah. Ya, jadi ada seperti contoh di zona hijau kita menempatkan 7.550 personil yang tersebar di daerah zona hijau karena zona hijau ini yaitu daerah yang tidak terdampak atau tidak tercatat kasus COVID-19. Rata-rata memang banyak di Pulau Jawa ya. Kemudian di zona kuning atau daerah risiko rendah, Polri menempatkan 8.981 personil. Kemudian di zona oranye atau yang berisiko sedang sebanyak 35.830 personil. Dan yang terakhir di zona merah 25.536 personil. Kemudian terkait dengan dicabutnya maklumat Kapolri, bukan berarti pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat itu tidak dilakukan, namun tetap kami lakukan. Ada beberapa hal yang harus disampaikan, ya Kapolri meminta jajarannya tetap meningkatkan kerjasama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bisa diulangi, meningkatkan apa kerjasama tadi Pak Ahmad Ramadan? Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan selalu berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Jadi bukan di pusat saja. Oke, baik. Jadi instruksi ini walaupun sudah dikatakan new normal, senantiasa harus terus dilakukan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Oke. Ya, tapi di sisi lain, kalau kita melihat jumlah mungkin soal cukup tidak cukup mestinya ada rasionya ya. Tapi ini memang banyak sekali personil yang dikerahkan. Tapi di sisi lain, kuantitas kan belum tentu menjamin kualitas. Artinya yang diharapkan itu betul-betul tercapai. Nah, kalau kita melihat dari jumlah kasus positif yang bertambahnya sekarang rata-rata 1.000 bahkan lebih, artinya kan ada satu upaya yang mungkin lebih tegas mungkin yang harus dilakukan menurut Anda? Ya, ini memang yang dikedepankan adalah upaya-upaya persuasif yang humanis dari aparat kepolisian. Okay. Yang paling penting adalah ketika himbauan-himbauan itu dilakukan, yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga protokol kesehatan. Ketika masyarakat tidak mau melakukan pendisiplinan diri, maka ya penyebaran COVID ini akan terus berlanjut gitu. Jadi saya garis bawahi ini upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat, baik aparat keamanan, aparat kesehatan yang dilakukan, dia ketika tidak diikuti oleh kesadaran masyarakat itu sendiri, maka ini bisa jadi akan sia-sia. Gitu. Justru itu pertanyaannya, bukankah di situ Polri mestinya harus mengambil peran? Ketika banyak masyarakat yang tidak disiplin, yang tidak sadar. Ya, itu sudah kita lakukan untuk mendisiplinkan, memberikan teguran, kemudian bentuknya adalah mendisiplinkan tempat-tempat yang menyiapkan sarana. Nah ini juga harus dilakukan sehingga
kita ikut mengawasi. Jadi bukan mengawasi masyarakat saja, tetapi ketika ada tempat-tempat kegiatan kerumunan yang tidak menyiapkan sarana, kita memberikan teguran dan memerintahkan untuk menyiapkan tempat tersebut. Oke, kalau dari catatan Polri sendiri, ini sebetulnya kritik Polri untuk masyarakat juga ya soal kesadaran di masa pandemi ini. Berapa persen tingkat kesadaran atau kedisiplinan masyarakat di masa pandemi ini? Kalau secara umum memang setiap daerah berbeda-beda, Mas ya. Oke. Tapi penilaian kita memang beberapa tempat ya, secara kasat mata penggunaan masker hampir semua menggunakan masker. Oke. Jadi cuma persoalannya jaga jarak ya. Oke. Dari PSBB ke new normal ini yang tadinya kelihatan nampak sekali jaga jaraknya itu sangat jauh. Ini kalau kita melihat kendaraan ya, khususnya Kota Jakarta sekarang sudah mulai padat lagi kendaraannya. Oke, ya itu karena memang ada pelonggaran PSBB ya? Iya, pelonggaran PSBB. Nah ini kan kembali kita ke new normal. Tapi perlu kita mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Oke, dari amatan Polri sendiri, wilayah-wilayah yang kedisiplinannya mungkin agak rendah, ini biasanya di tempat-tempat seperti apa, Pak Ahmad? Bagaimana? Tempat-tempat yang masyarakatnya di situ kurang disiplin, ini nggak bicara soal provinsi, nggak bicara soal kabupaten, tapi wilayah-wilayah yang mungkin kedisiplinannya kurang. Artinya, apakah mungkin di pasar, di jalanan, di mall, atau di mana? Yang dari amatan Polri, dari catatan Polri, ini memang disiplin masyarakatnya kurang ketika mereka beraktivitas di sana. Halo? Halo, Pak Ahmad? Suaranya agak kecil ini. Halo? Oh, oke. Kita akan coba perbaiki. Sekarang gimana, Pak Ahmad? Oke, ya. Cukup ya? Oke. Ya. Menurut catatan Polri atau evaluasi Polri, wilayah yang paling rentan penularan virus corona atau wilayah yang masyarakatnya kurang sadar mungkin atau kurang berdisiplin di masa pandemi ini di mana? Oke, menurut kacamata kami, pendisiplinan itu dari aspek penggunaan masker udah disiplin. Jadi di mana-mana kayaknya masker itu sudah menjadi perlengkapan begitu. Ya, orang sudah menggunakan masker. Persoalannya hanya masalah jarak saja ini. Jadi kalau pada saat PSBB kelihatan kerumunan massanya agak longgar, sekarang ya, agak rapat. Tapi kalau penilaian kami, pendisiplinan penggunaan masker sudah cukup baik. Oke, itu dari sisi masyarakatnya. Tapi kalau dari sisi lain, apakah di transportasi umum operatornya juga sudah cukup ketat menerapkan? Cukup baik, ya. Sudah cukup baik. Jadi cukup baik. Seperti di tempat-tempat umum, di dalam bis, di bandara, itu upaya-upaya yang dilakukan sudah diikuti. Bagaimana dengan angkot? Angkot juga secara pribadi orang per orang sudah menggunakan masker. Tapi tetap mereka lakukan untuk jaga jarak, seperti misalnya muatan 10 orang tetap 50% sudah dilakukan. Ya. Dan masyarakat juga kesadaran untuk menjaga itu kelihatan juga memang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, itu masih dilakukan. Baik. Pak Ahmad Ramadan, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali.